Halo guys, welcome back di Pelangi Talk. Jadi hari ini aku mau bahas topik soal something about cheating. Oke, gak usah lama-lama pembukaannya. Gimana kalau kita langsung cerita-cerita aja? Let's do it, go! Kemarin itu aku dapat beberapa DM, cuman ini yang paling menarik buat aku ceritain sih. Karena kayak unik aja ceritanya dan berani menurut aku ya. Dia nggak ada perkenalan, dia langsung cerita, so ini aku langsung ceritain aja. Udah 6 tahun aku sama dari kuliah, kerja sampai sekarang terpaksa LDR. Awalnya aku yakin bisa, tapi ternyata susah banget. Orangnya cuek dan pas jauh jadi makin dingin kayak es batu. Chat cuma balas singkat, telepon jarang. Lama-lama aku ngerasa kayak nggak disayang, nggak dicinta. Di sisi lain aku capek sendirian. Aku baru rantau dan ini pertama kalinya aku ngerantau. Sebelum ngerantau kita selalu sama-sama. Dan dia juga sekarang udah rantau. Jadi kita sama-sama meninggalkan kota asli kita. Setiap malam aku ngerasain kesepian. Gak ada yang nenangin pas lagi bete, gak ada yang ngibur pas lagi sedih. Dan yang bikin aku ngerasa gak nyaman adalah aku tuh ngerasa aku punya pacar tapi kayak gak punya pacar. Dari situ aku mulai keluar bareng temen, minum sekali 2 kali buat ngilangin rasa kosong. Dan itu first time aku minum. Dari situ juga aku ketemu beberapa cowok yang beda banget sama Arga. Lebih perhatian, lebih hangat. Jujur, aku sempat cari kenyamanan di mereka. Ada yang ngajak ngobrol serius, ada yang bikin aku ketawa, ada juga yang bikin aku rasa hidup lewat kedekatan yang kita jalin. Saat itu aku ngerasa kayak akhirnya ada yang bener-bener ada di sisi aku. Rasanya menyenangkan, tapi aku tahu ini salah. Tapi aku gak mau aku sendirian, aku gak mau ngerasa kesepian, aku gak mau ngerasa ngapa-ngapain tuh kayak kosong, hampa. Tapi anehnya, setiap kali selesai, aku selalu kepikiran semua kenangan selama 6 tahun. Aku ngerasa bersalah karena dia yang nemenin aku dari awal kuliah sampai skripsian. Walaupun cuek dan aku rasa ketika pacaran aku yang effortnya lebih banyak, tapi aku tahu itu sayang sama aku. Cuman love language kita beda. Jadi ketika aku sama gak ngerasa disayang. Sampai pada akhirnya aku sadar semua pelarian itu cuma bikin aku tambah kosong. Beberapa kali aku nangis sendiri, mikirin kenapa aku harus cari kehangatan dari orang lain padahal hatiku masih punya. Akhirnya aku coba buat berhenti. Tapi masalahnya aku adalah orang yang mudah untuk jatuh cinta. Aku mencoba buat berhenti dan balik lagi ke. Tapi di satu sisi rasanya susah banget buat lupa sama salah satu cowok yang aku deketin. Karena dia itu menarik. Aku gak tahu hal apa yang bikin aku suka sama dia. Menurut orang-orang di sekitarku dia itu biasa aja. Tapi menurut aku gak tahu ada sesuatu hal yang bikin aku tuh kayak ser-seran. Emang ya jatuh cinta tuh bikin kita bingung gak sih? Karena kita gak tahu apa alasannya. Aku tahu aku salah. Maka dari itu aku coba untuk jujur ke soal perasaanku. Aku bilang aku capek kalau kayak gini terus. Aku gak pernah ngerasa ada kamu di hidupnya aku. Dan untuk pertama kalinya dia benar-benar dengerin aku. Aku sempat minta untuk break, tapi dia mengusahakan untuk kayak jangan deh gitu. Akhirnya kita nggak jadi break. Dan situ dia makin berubah dan sekarang kita semakin intens dan balik lebih hangat. Tapi di satu sisi lain aku juga mencoba melupakan salah satu cowok yang deketin aku ini. Jadi sekarang aku tuh kayak bingung gimana caranya aku ngelupain cowok simpenanku. Padahal aku tuh suka sama dia, tapi aku juga punya aku harus gimana? Aku tahu sih pasti bingung kan, kayak kita punya 2 orang yang kita sayang, yang kita cinta, tapi kita nggak bisa apa-apa. Itu tuh emang nyakitin dan nyebelin sih, ya nggak sih? Aku tahu aku salah, tapi dari situ aku juga belajar.
Kadang kita nyari pelarian bukan karena udah nggak cinta, tapi karena kita harus disayang, karena kita kesepian. Dan aku nggak mau kehilangan, cuma karena aku kalah sama rasa kesepian. Oke, terima kasih Kak untuk ceritanya. Aku tahu sih ini bukan hal yang mudah buat punya orang yang kita cintai di waktu yang bersamaan gitu loh. Manusia itu bukan sosok yang nggak bisa salah. Kita tuh bisa salah kapan aja. Dan kita nggak bisa menghakimi orang yang salah karena kita juga melakukan kesalahan. Yang bisa kita lakuin kan cuma ngingetin kan, untuk apapun itu resiko dan lainnya, ya itu adalah haknya mereka. Dan menurut aku untuk jatuh cinta ini kan bukan sesuatu yang dirasain sama anak-anak ya, pasti udah dewasa kan ketika kita jatuh cinta. Menurut aku orang dewasa itu udah tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Ketika mereka memilih untuk melakukan kesalahan, harusnya mereka udah siap sama konsekuensinya dan resiko yang akan mereka terima. Tapi kalau mereka nggak siap, menurut aku tuh mereka tuh pengecut sih, karena mereka nggak bisa tanggung jawab sama apa yang udah mereka lakuin. Aku tahu sih, emang yang namanya cinta itu kadang suka bikin kita tuh bingung, kayak aku harus gimana ya. Bahkan kadang tuh kita tuh nggak tahu sama perasaannya kita sendiri, apalagi orang lain. Tapi menurut aku, temen yang barusan cerita soal hubungannya tuh kayak saran dari aku, kadang kesepian itu emang gak enak. Aku tahu kok rasanya kesepian, tapi kasih sayang itu sebenarnya bisa kita dapat dari banyak hal. Aku gak bilang gak pernah kesepian ya, semua orang menurut aku pernah kesepian, cuman tergantung gimana kita mencari pelarian itu. Aku tuh kalau kesepian biasanya ngapain ya, soalnya aku tuh gampang tidur, jadi aku tidur. Aku kalau kesepian itu enggak sih, aku tuh jarang kesepian karena ketika aku sendirian, justru aku ngerasa aku ramai karena aku banyak mikir gitu. Ketika aku sendirian tuh aku rasa kayak aku mikirin hal ini, aku mikirin hal ini, aku mikirin hal itu, lala yang harusnya tuh menurut aku nggak perlu dipikirin, tapi itu membuat aku jadi kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Dan tau gak sih, diskusi paling enak adalah diskusi sama diri sendiri. Kayak misalnya aku besok mau ngapain ya, aku mau besok mau ini, tapi aku ada ini. Jadi kayak kita ngobrol sama diri sendiri gitu. Atau mungkin kita pasti punya planning beberapa tahun ke depan kan, aku mau ini. Nah setiap aku mau sesuatu, diriku yang lain itu kayak menjawab, kamu tapi udah nyiapin apa, udah ini apa belum gitu loh. Jadi kayak kita diskusi sama diri kita sendiri dan itu menyenangkan buat aku ya. Jadi aku gak menjadikan itu sebagai overthinking. Menurut aku itu bukan overthinking, tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat dirinya aku. Karena aku jarang banget overthinking, FYI. Tapi kalian pernah gak sih? Kalian pernah diselingkuhin gak? Cepet jawab. Kalian pernah diselingkuhin gak sih? Kayak kita kan dari awal, misalkan tahu ya, kalau misalkan tahu dari awal kamu adalah selingkuhan, menurut aku kamu tuh gak punya abilitas untuk cemburu karena dari awal kamu tahu keadaan dia bagaimana gitu ya gak sih? Tidak ada satupun manusia yang selingkuh itu menganggap selingkuh itu benar, binatang sekalipun, dan semua itu menjadi beban atau resiko yang selingkuh. Betul sekali. Tapi terkadang hubungan kayak gitu gak nyari ya, tapi datang dengan sendirinya. Benar banget, emang ada orang yang mau jadi selingkuhan atau mau selingkuh, dan kita nggak bisa menghindar. Iya sih, kadang ketika udah masuk ke dalam circle-nya dan kita tuh nggak pernah sadar kapan kita udah jatuh cinta sama orang itu, terus pas mau keluar tuh kayak aku udah sayang, gimana? Berarti kalau jadi selingkuhan tuh boleh cemburu sama pasangannya. Tertampar oleh realita ya guys. Iya sih, benar, kayak kayak gak boleh, harusnya gak boleh, tapi gimana, udah terlanjur. Emang sih susah kalau udah sayang. Mau mundur gimana, mau maju gimana, logika dan perasaan bertolak belakang. Nah itu yang paling ngeselin, ketika logika dan perasaan saling kayak terus kita harus berdiri di mana? Kayak aku sayang, aku cinta, tapi aku tahu itu salah, tapi aku nggak bisa mundur, tapi aku juga nggak bisa maju karena kita nggak punya tujuan, ya sih.
Malah curhat. Gak apa-apa dong, karena emang ini sesi kalian untuk curhat. Kalian gak bisa kan curhat ini ke orang yang kalian kenal karena kalian takut di-judge. Di sini tempatnya, karena aku nggak akan nge-judge dan menghakimi kalian. Semua orang itu punya kesalahan dan semua orang punya kesempatan. Menurutku yang merasa tidak pernah selingkuh dan dijadiin selingkuhan, hidup yang tenang aja dengan hubungan yang udah dijalin. Betul kali, nggak usah urusin mereka. Betul, kalau kalian udah punya hubungan, menurut aku menurut aku ketika kalian tahu nih, ketika kalian udah punya hubungan, ya udah jalani aja hubungan kalian, nggak usah ngurusin hubungan yang udah dijalin sama orang lain. Ya mungkin kalau kalian punya temen yang agak melenceng, ya udah cukup ingetin sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau udah susah diingetin, aku yakin mereka udah mikirin apa konsekuensinya, apa yang mereka dapat dari hubungan itu. Ya udah, pasti mereka udah mikirin itu kok, gitu. Toh nggak ada benefitnya kan kalau kalian ngurusin hubungan orang lain. Kita cocok keadaan yang nggak cocok. Tahu nggak sih, ini template orang yang selingkuh biasanya kayak gini. Kamu terlambat lahirnya, kita terlambat ketemu. Harusnya kamu lahir lebih cepat atau kita ketemu lebih cepat, biar aku bisa memiliki kamu seutuhnya. Itu kata reels Instagram sih. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku juga. Aku kira aku diselingkuhin, ternyata aku ya jadi selingkuhan, ngok. Bener sih, banyak banget temen aku yang kayak gitu. Mereka kira mereka yang selingkuhin, ternyata mereka selingkuhannya. Terus apa rasanya kalau tiba-tiba kayak gitu? Gimana rasanya jadi selingkuhan tapi kita nggak tahu kalau kita selingkuhan? Kita ngerasa bego banget gak sih? Kita udah sayang tapi ternyata dia udah nikah. Nah itu horor. Iya sih, itu horor banget ya. Tapi lebih horor ketika selingkuhannya masih sayang dan masih mau bertahan dengan hubungan itu, ya gak sih? Wow, OMG. Iya sih, cuman yang paling fatal kalau selingkuh dan diselingkuhi jadi topik obrolan di tempat kerja, itu menurut aku udah gak profesional ya. Karena kayak emang ada topik lain. Dan menurut aku tempat kerja bukan tempat untuk cerita gak sih? Tapi gak bisa dipungkiri ya, tempat kerja zaman sekarang tuh kayak tembok itu bisa mendengar dan berbicara. Nah, menurut aku kita tuh punya hak untuk menjaga privasi orang lain. Butuh asupan gibah, WKWK ya benar. Kayaknya manusia tuh kalau gak gibah tuh kayak ada yang kosong gitu ya, kayak nyemil ya. Tapi tahu gak sih, lebih damai dan nyaman dan bahagia ketika kita gak ngurusin kehidupan orang lain. Kayak kita fokus sama tujuan kita. Kita fokus sama tujuan kita aja belum tentu mudah untuk sampai ke tujuan itu. Apalagi kalau kita mampir-mampir, itu tuh lebih kayak kita repot gitu loh. Tapi zaman sekarang tuh emang ya lingkungan kerja itu toksik. Kayak ketika kita bekerja di tempat yang udah nyaman dan gak toksik, itu bener-bener harus disyukurin sih, karena gak gampang buat dapet tempat kerja yang kayak gitu. Tipsnya saling percaya and setia, bener banget. Kalau kita sedikit-sedikit curiga, itu tuh bisa menimbulkan misalnya ya hal kecil yang misalnya kayak kita ragu sama pasangan kita, bisa jadi itu akan jadi bumerang buat kita dan beneran terjadi gitu loh. Padahal sebenarnya nggak terjadi dan nggak ada apa-apa gitu loh. Karena yang menjadi bibit dari permasalahan adalah pikiran kita sendiri. Misalnya ya nggak ada apa-apa, tapi kita tuh cari-cari masalah gitu loh. Itu yang jadi faktor keributan. Aku belum nikah, tapi menurut aku nikahilah orang yang emang kalian cintain, biar kalian tuh yang emang tipenya kalian, biar kalian tuh gak kemana-mana gitu loh. Mau kalau kata orang sih kalau emang bukan tipenya kalian, ya jangan nikahlah karena orang itu, bukan nikah karena udah dikejar waktu gitu. Karena zaman sekarang aman aja gak sih kalau nikah atau gak nikah gitu loh. Biasanya perempuan sih kayak ngerasa dikejar usia kan. Tapi menurut aku zaman sekarang kayak gak harus nikah kan buat bahagia.